Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bareng hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Nyai Hajah Hindun Anissa MA selaku Ketua JP3M Jepara. Yang terhormat kepada Ibu Nyai dan Nawaning selaku pengurus JP3M Jepara, serta yang terhormat kepada Bapak, Ibu, peserta pengajian yang insya Allah berbahagia. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Nyai Hindun selaku narasumber, kepada Neng Sofi, Neng Nurul, dan semuanya yang menyediakan waktu untuk ngaji tafsir tematik. Pada kali ini acara yang kedua dengan tema perempuan sebagai istri. Oke, pada kesempatan pagi ini saya Latifah Hikmawati akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga selesai nanti. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan sedikit profil tentang Bu Nyai Hindun Anissa. Bu Nyai Hindun Anissa adalah salah satu tokoh perempuan yang mewarnai dalam dunia pesantren. Kiprahnya tak main-main. Beliau dan para Bu Nyai lain menggerakkan sebuah lokomotif tentang keadilan gender. Neng Hindun, sapaan akrabnya, adalah tokoh perempuan dengan segudang prestasi, telah banyak membantu para perempuan bangkit kembali mengatasi masalahnya. Selain di ruang publik, beliau juga mengasuh ribuan santri Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari di Bangsri, Jepara. Kali ini dan kini ibu luar biasa ini dari 5 putra-putri ini telah hadir di hadapan jamaah JP3M Jepara sebagai guru tafsir tematik kita. Untuk menyingkat waktu, marilah kita baca surat Fatihah. Semoga acara dari awal sampai akhir berjalan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa perempuan dalam kehidupan keluarga mampu menjalankan 3 peran sekaligus, yakni sebagai anak dari orang tuanya, sebagai istri dari suaminya, dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Bahkan tidak jarang perempuan juga memerankan peran sebagai tulang punggung dalam keluarga. Mau tahu pengertian perempuan sebagai istri itu apa aja yang secara Islami? Yuk, simak pakar kita yang luar biasa ini. Kepada Bunda Hindun, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat-sahabat pengurus CP3M, para nyai, para nawaning, saya hormati. Neng Sofi selaku Pimpro acara Ramadan series CP3M Jepara, yang saya banggakan Mbak Nyai Latifah selaku moderator untuk acara untuk kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah di seri yang kedua, ini di Ramadan tanggal 12 ini, kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga kita senantiasa sehat, meskipun di tengah gelombang kedua atau ketiga pandemi COVID-19, yang kita senantiasa berdoa agar pandemi segera berlalu, ya. Dan kita juga berdoa bagi sahabat-sahabat kita, para ulama kita yang saat ini masih diberi ujian berupa sakit, ya. Saya dengar juga beberapa ada yang sedang mengalami sakit COVID. Kita berdoa, kita mendoakan semoga beliau-beliau segera sembuh sehingga dapat beraktivitas berdakwah sebagaimana sedia kala. Sahabat-sahabat, para peserta kajian tematik, kajian tafsir tematik Ramadan series CP3M Jepara yang saya hormati. Sebelum saya memulai bahasan tentang perempuan sebagai istri, mari kita membacakan surah Fatihah kepada ibunda kita Sayyidah Khadijah, ya, istri Rasulullah SAW, yang kemarin pada tanggal 11 Ramadan itu merupakan haul beliau. Jadi beliau wafat di tanggal 11 Ramadan. Beliau yang sebagai panutan kita di dalam menjalankan peran sebagai istri, juga sebagai ibu, tentunya sudah selayaknya kita juga mengirim bacaan kalimah thayyibah untuk beliau. La hadrati Sayyidah Khadijah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi kita mendapatkan barokah dari beliau Sayyidah Khadijah, dan juga kita bisa meneladani beliau, ya, menjadikan beliau sebagai uswah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, para nyai, para nawaning yang saya hormati, kalau kita bicara perempuan sebagai istri, maka
kita perlu mengingat dulu, istri itu kan, kalau ada istri pasti ada suami. Tidak ada istri itu, yang namanya istri dia istri, suaminya mana, nggak ada, nggak mungkin. Ya. Istri pasti ada suami. Dan untuk menjadi istri itu harus melalui sebuah akad nikah, ya, akad nikah yang merupakan wujud komitmen dan janji antara suami dengan istri untuk berada di dalam kehidupan yang diikat dengan ikatan yang erat, yang sangat yang erat, ya, yang sangat kuat, atau di dalam Al-Qur'an disebut dengan mitsaqan ghalidha. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 21, waqad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu ayat itu konteksnya memang mengingatkan pada para laki-laki yang ingin mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istri. Oke, fata'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bentar, ini kok ada. Ya. Bahwa di situ Allah istilahnya melehke kalau bahasa Jawanya, atau mengingatkan, menegur. Loh, gimana sih kalian itu sudah, kalian dengan istri itu dalam kondisi mitsaqan ghalidha, berada dalam akad nikah yang kuat. Mitsaqan yaitu perjanjian. Akad nikah itu sebagai akad perjanjian, akad komitmen. Ghalidha itu yang kuat, yang saking kuatnya itu yang namanya mitsaqan ghalidha itu tidak bisa dilepas, gitu ya. Itu namanya mitsaqan ghalidha. Maka inilah pernikahan itu. Nah, kita ingat bahwa pernikahan itu adalah sebuah wujud janji setia antara suami dan istri, yang wujud janji itu diucapkan dalam bentuk ijab qabul, dan dengan adanya ijab qabul itu berarti kita sebagai istri, yang kita dalam berumah tangga suami istri ini sudah sepakat untuk membentuk ikatan yang kuat, yang mitsaqan ghalidha. Nah, sebenarnya kemudian apa sih tujuan, ya, kalau kita tujuan pernikahan itu apa, gitu ya. Nah, ini harus kita ingat sebelum kita memerankan diri sebagai istri. Ya, kita harus tahu dulu nikah itu untuk apa sih, gitu ya. Nah, ini tentunya ayat yang selalu berada di undangan pernikahan. Ini bukan sekedar untuk pemanis undangan, ya. Kalau kita dapat undangan pernikahan itu kan sering ada surat Ar-Rum 21. Tetapi di situ justru ada sesuatu yang sangat dahsyat, gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, amin ayatihi an khalaqa lakum, bahwa di antara tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah maksudnya, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, yaitu Allah menciptakan dari diri kalian azwaja, pasangan-pasangan. Artinya di sini pasangan, kalau kita perempuan berarti pasangan kita laki-laki, kalau laki-laki pasangan kita perempuan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tenang dengan azwaj. Ilaiha itu pada azwaj, artinya
kita itu ketenangan kita berada di suami, ketenangan suami berada di istri. Nah, itu litaskunu ilaiha, hanya itu kepada azwaj. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk menuju ketenangan, ketentraman, kedamaian, sakinah ya. Litaskunu itu maksudnya agar kita mencapai kedamaian, ketenangan, ketentraman atau sakinah. Ini Allah kemudian Allah ini juga menjadikan mawaddah dan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan yang namanya rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara suami istri ini. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Dalam mawaddatan wa rahmah itu terkandung unsur take and give. Ya. Saling memberi dan saling menerima. Kalau kita hanya memberi saja, tidak pernah menerima, itu namanya bil kurban. Tapi kalau kita menerima saja, nggak mau memberi, itu jenenge kita arogan, egois, saenake dhewe. Maka dua-duanya ya memberi ya menerima. Maka itu ialah yang terkandung dalam mawaddah dan rahmah. Ya, itu tidak kemudian yang satu hanya memberi saja, yang satu menerima saja. Mawaddah dan rahmah itu sudah mengandung take and give. Ya, dua-duanya. Ketika kita merasakan cinta gitu ya. Nah, kita ini menerima cinta. Kita memberikan kasih sayang. Nah, rahmah gitu ya. Nah, makanya disitulah tujuan pernikahan itu yang harus kita pahami gitu ya. Kalau dalam tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaduma al-hayatul manziliyah ala atammi nidhamin. Ini tafsir Marawi, maaf, di tafsir Marawi. Agar ya, kenapa mawaddah dan rahmah itu? Agar kehidupan berumah tangga itu menjadi langgeng. Ala atammi nidhamin, sebaik-baik, atas dasar sebaik-baik nizam, aturan, manajemen gitu ya. Nah, itu jadi tujuannya memang sakinah mencapai mencapai ketenangan kedamaian itu ya untuk apa? Untuk kelanggengan rumah tangga kita. Gitu. Nah, oleh karena itu dari tadi bagaimana bentuk pernikahan itu mitsaqan ghalidha, kemudian apa tujuan kita menikah, yaitu untuk membangun rumah tangga yang penuh ketentraman, kedamaian, di dalamnya ada mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih. Maka dari sinilah kemudian kita bisa mencoba memahami apa sih peran kita sebagai istri. Tentunya yang pertama peran kita sebagai istri adalah sebagai partner suami. Partner loh ya. Kita bukan atasan, juga bukan bawahan. Kita itu adalah partner. Sebagai partner ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Meskipun di sini ayat ini konteksnya adalah, mohon maaf ada sedikit ini, meskipun dalam ayat ini konteksnya adalah partner dalam hal biologis atau hubungan seksual, tetapi ini sebenarnya meneguhkan gitu ya, bahwa suami dan istri adalah partner. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ai kinayatun anta'anukihima awih tiajikullin min huma. Ini dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa ayat potongan ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun itu merupakan kinayah, metafor ya, dari majas, kinayah itu ya, dari anta'anukihima, saling melengkapinya keduanya, saling membutuhkan, awih tiajikulin minhima, bahwa menunjukkan bahwa itu saling butuh keduanya.
Suami juga butuh istri, istri butuh suami. Ya. Itulah yang terkandung dalam hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka ini di sini kemudian berarti istri itu partner suami. Partner suami dalam hal apapun ya, ada partner. Namanya partner ya saling melengkapi, makanya libasul lakum antum libasul lahun seperti pakaian. Ya. Kita saling melengkapi, kita saling melindungi, menutupi. Pakaian itu kan begitu ya. Antum libasul lahum, antum libasul lahum, hunna libasul lakum. Pakaian. Ya seperti apa fungsi pakaian itu kalau kita pahami. Nah, seperti itulah apa namanya peran istri. Mohon maaf ini kembali. Nah, sebagai partner, pertama ada partner biologis. Tadi, itu jelas ya. Tadi kalau kita baca konteks ayat itu kan Al-Baqarah 187 itu menegaskan bahwa kalau bulan puasa memang kita dilarang melakukan hus atau hubungan seksual dengan suami. Tetapi kalau malam itu boleh. Uhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau malam itu boleh. Nah, makanya itu ayat ini juga menunjukkan betapa partner istri, partner suami, suami partner istri, istri dalam hal biologis. Juga partner dalam hal apa namanya psikis ya, psikologis, apa ya ketentraman tadi. Makanya litas kunu ilaiha tadi itu kan tentram itu lebih kepada kondisi psikis ya, tidak sekedar kebutuhan biologis. Kalau apa namanya kebutuhan psikis kita juga tidak terpenuhi atau kita ada gangguan dalam, maksudnya kita dalam psikis kita, tentunya itu tidak tercapai sakinah atau mawaditas kunu ilaiha itu. Maka ini menjadi partner juga, dan ini bisa dilihat dalam cerita-cerita contoh ya yang dicontohkan oleh istri Nabi, misalnya Sayyidah Khadijah. Bagaimana Nabi itu ketika awal mendapat wahyu ya, Nabi itu kan deledek gitu, kayak ketakutan sampai kemudian Nabi Zammiluni, aku selimuti gitu kan kepada Sayyidah Khadijah, dan kemudian seperti orang ketakutan, dan Sayyidah Khadijah tidak kok kemudian menambahi provokasi, tidak gitu ya. Tapi Sayyidah Khadijah itu membesarkan hati Nabi. Nabi seperti ini nih, jenengan itu kok masih takut, kok masih khawatir. Lawang jenengan tuh orang yang akhlaknya luar biasa. Itu ada tuh dalam apa namanya Sirah Nabawiyah ya, cerita bagaimana ketika wahyu turun itu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi tentunya suami juga harus menerima ketika dalam tanda kutip kalau kita baca saat itu seolah-olah kan Sayyidah Khadijah itu menasehati tapi dengan cara halus gitu, kepada Nabi. Nah ini juga itulah seorang partner kan seperti itu, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasehati, itu kan partner ya. Nah itulah yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi, bagaimana beliau itu memberikan ketenangan pada Nabi ya, Nabi merasa tenang, merasa damai karena ini tadi bagaimana bisa memerankan, bisa membuat damai hati Nabi, apa namanya Nabi kemudian merasa oh ya ayem gitu loh. Nah seperti itu tadi ya, pas contoh awal ada wahyu turun itu Nabi benar-benar yang deledek, yang sangat-sangat seperti orang takut itu sampai minta diselimuti. Nah, Sayyidah Khadijah kemudian membesarkan hati Nabi.
Begitu juga namanya partner, ya. Namanya partner itu ya kita juga harus selalu siap untuk bermusyawarah dengan suami. Baik kita diajak musyawarah atau kita yang berinisiatif mengajak musyawarah gitu. Fasyawirhum fil amr, ya. Itu apa? Dalam Al-Qur'an kan wa amruhum syura bainahum, perkara ini ya, apa namanya, mereka maka harus dimusyawarahkan di antara mereka. Itu artinya termasuk perkara yang atau hal-hal yang pasti harus dimusyawarahkan dalam kehidupan berumah tangga, dalam suami istri. Nah, ini kita sebagai istri ini juga harus siap gitu untuk senantiasa bermusyawarah. Yang ini juga dicontohkan oleh Nabi, ya, juga istri-istri Nabi. Ini Nabi karena Nabi itu memperlakukan istrinya benar-benar sebagai partner, ya. Sehingga Nabi itu ya sering meminta pendapat pada istrinya, bermusyawarah ini bagaimana seperti ini, ya. Itu tidak kok kemudian yang istrinya juga kemudian tidak, ya mbuh Nabi terserah jenengan Nabi kok, tidak begitu juga ya. Istrinya itu juga memberikan pendapat begitu. Nah, jadi inilah yang namanya partner. Nah, kadang mungkin kita ada merasa mungkin kok aku nggak diajak musyawarah ya sama suami saya ya gitu. Mungkin pernah ngajak musyawarah, delalah kita itu nggak nanggepi. Alah, sudahlah, terserah. Nah, akhirnya setelah bikin suaminya akhirnya, aduh, jam musyawarah pisan kok ngono, ya udahlah, nggak ngajak lagi. Nggak ngajak musyawarah lagi gitu. Bisa jadi gitu. Sehingga kita perlu juga introspeksi juga. Maka karena musyawarah itu butuh kepala yang dingin, butuh hati yang lapang gitu dalam musyawarah itu. Kemudian partner di dalam memerankan peran kita sebagai khalifah di bumi. Kita semua ini adalah huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan Allah lah yang menjadikan kita ya sebagai khalifah di muka bumi, baik laki-laki maupun perempuan. Kita ini semua mengemban amanat sebagai khalifah di bumi ini. Tidak khusus laki-laki saja, tapi juga perempuan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Al-Baqarah 30 juga menjelaskan, menegaskan bahwa peran manusia di bumi itu adalah khalifah. Maka kita sebagai istri juga masih tetap mempunyai peran untuk menjadi khalifah di bumi ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing tentunya. Nah, kita bisa mencontoh istri Nabi, Sayyidah Aisyah misalnya. Beliau memerankan diri sebagai khalifah yaitu dengan aduh, ini kok HP saya mau meninggal dunia, mohon maaf. Ini gimana ya? Mau bukan panas, mau hilang. Sebentar ya, saya mau ganti HP atau ya, itulah peran suami. Suami yang keberuntungan pastilah. Jari Mas Nung, suami yang bawa keberuntungan pasti. Ya, jadi seperti Sayyidah Aisyah ini, bagaimana Sayyidah Aisyah memerankan sebagai khalifah di bumi dalam posisi sebagai istri Nabi, yaitu dengan membantu dakwah ya, dakwah Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah kita tahu beliau termasuk perawi hadis yang terbanyak. Jadi ada 4 besar ya perawi hadis itu, Sayyidah Aisyah adalah termasuk dari 4 itu. Dan lainnya yang 3 laki-laki, yang Sayyidah Aisyah itu perempuan di antara yang 4 besar. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana Sayyidah Aisyah sebagai
istri memerankan itu ya, hadis-hadis itu. Karena apa? Ya kita tahu misalnya hadis-hadis Nabi terutama yang terkait dengan kehidupan rumah tangga Nabi. Tentunya yang paling tahu kan ya yang setiap hari dengan Nabi. Yang apa namanya, siapa lagi kalau bukan istrinya kan begitu. Ya. Sementara kita tahu yang namanya hadis itu juga di situ tidak hanya aqwalun Nabi tapi juga af'alun Nabi, perbuatan Nabi. Sehingga perbuatan Nabi ini tentunya tidak hanya yang ketika terkait dengan ranah publik, tapi juga ranah domestik. Nah, siapa yang bisa meriwayatkan, menceritakan ya kehidupan domestik Nabi kalau bukan istri Nabi? Nah, disinilah kemudian Sayyidah Aisyah memerankan itu dan juga istri-istri Nabi yang lain. Artinya ini contoh ya, dan Nabi tidak pernah membatasi, melarang kemudian ya Aisyah gak usah ikut meriwayatkan. Ya, ya enggak seperti itu nyatanya gitu ya. Kemudian juga kita lihat ada Ummu Salamah, nama aslinya Hindun ya. Nah, itu juga salah satu istri Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis. Hadis an Ummi Salamata itu banyak kita lihat di berbagai kitab hadis. Begitu juga Sayyidah Khadijah dan macam-macam ya, kita lihat bagaimana peran-peran mereka sebagai istri tapi juga mereka apa namanya berperan sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian itu yang itu peran sih sebagai partner. Nah, oleh karena yang kedua peran istri itu ya peran istri ini sebagai hamba Allah ya selalu sebagai hamba Allah, maka tentunya tetap harus berada dalam prinsip ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Berprinsip bahwa selalu bertakwa dimanapun kita berada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu ayatnya di dalam surat Ali Imran ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar. Nah, kalau dalam hal ketakwaan pada Allah ini kita bisa mencontoh istri Fir'aun. Ya. Kita bisa mencontoh istri Fir'aun yang namanya Sayyidah Asiyah. Dalam surat At-Tahrim ayat 11 disebutkan di situ wa daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun. Allah memberikan contoh bagaimana apa namanya memberikan contoh bagi orang-orang yang beriman ya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun. Apa namanya? Contoh bagaimana istri yang tetap beriman meskipun suaminya itu naudzubillah min dzalik, orang paling bejat yaitu Fir'aun. Ya. Itu disebutkan secara jelas ya di dalam Al-Qur'an. Nah, dalam tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini disebutkan yang dimaksud dengan bagaimana Allah memberi contoh wa daraballahu lil ladzina amanu wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun, itu adamu tadalluri imaniha minhu ta'akkada imanuha bi suhbati zawjiha fir'aun laknatullah. Bahwa di sini istri Fir'aun ini tetap imannya tidak goyah. Ada mutadalluri imannya, tidak ada hal yang menggoyahkan imannya. Bahkan bahwa akada iman, bahkan imannya itu semakin kuat. Padahal bisuhbati zaujiha Fir'aun, punya suami bejatnya minta ampun, itu tiada orang bejat di dunia ini selain Fir'aun, kira-kira begitu. Ya gimana orang mengaku sebagai Tuhan, ya kan sudah nggak ada. Itu sudah apa ya? Sudah stadium akut ya, sudah stadium akhir lah. Kalau ada level orang berdosa atau orang ini ya, itu Fir'aun itu bayangkan mengaku Tuhan. Kalau mungkin kalau sekarang kita
banyak mendengar mungkin levelnya mengaku nabi gitu ya, atau mengaku malaikat, ini mengaku sebagai Tuhan itu luar biasa. Nah, Sayyidah Asia punya suami yang seperti itu. Ini tetap memegangi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk meskipun itu suami sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal maksiat kepada pencipta, kepada Allah. Nah, ini contohnya itu tadi. Sampai diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Istrinya Fir'aun Sayyidah Asia sampai berdoa, qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ini diucapkan, doa ini dipanjatkan oleh beliau setelah kejadian Fir'aun ya dengan Nabi Musa yang kemudian tenggelam, dan sebelum tenggelam itu katanya sempat juga masih diminta untuk menyembah Allah, tetap tidak mau gitu Fir'aun ini, sehingga istri Fir'aun ya sudah, bagaimana lagi, istri Fir'aun itu selama hidup dengan Fir'aun itu tidak henti-hentinya mengajak, mengingatkan Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar, untuk mengikuti jalan yang benar, bukan kembali ya, untuk mengikuti jalan yang benar, yaitu menyembah kepada Allah, malah jangan menuhankan dirinya. Tapi Fir'aun tidak mau, tapi istrinya itu juga tidak putus asa, ya, tidak putus asa untuk selalu mengingatkan suaminya bahwa yang benar itu adalah menyembah Allah. Tapi Fir'aun tidak mau. Nah, sampai kemudian sudah sampai titik paling klimaks, yaitu pada saat kejadian itu tadi. Nah, kemudian Sayyidah Asia ya udah yang sudah tawakal pada Allah, berdoa, itu qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannati, ya Allah, ibnili bangunkan aku, tolong aku pesan satu kapling baitan fil jannati, saya pesan satu kapling rumah di surga. Enak ya. Pesan kapling satu rumah ya. Kalau istrinya Fir'aun sih ya pantas lah pesan ke kapling satu rumah di surga. Kalau kita, apalagi saya, Pak, lu siapa gitu ya, pesan-pesan kapling gitu ya. Wa najini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan juga perbuatan Fir'aun, wa najini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Nah, ini apa yang dipanjatkan, doa yang dipanjatkan oleh Sayyidah Asia ini menunjukkan betapa kegigihan beliau dan bagaimana beliau tetap berpegang teguh prinsip gitu ya. Artinya sebagai hamba Allah ya sampai kapanpun ya sebagai hamba Allah, bukan hambanya Fir'aun yang bejat itu. Gitu kira-kira pesan yang di ini. Artinya kita juga sebagai istri perlu punya prinsip, terutama di dalam hal yang kebaikan gitu. Ya, kalau namanya suami kan tetap manusia. Pasti artinya manusia itu ya namanya mahalul khotok wan nisyan ya. Pasti tempatnya salah, tempatnya lupa, itu pasti juga manusia. Nah, kita itu sebagai istri tentunya tetap juga bagaimana ikut mengingatkan kita ini hamba Allah loh, kita pokoknya mengingatkan suami gitu. Nah, apa namanya, bahwa kita juga sebagai istri juga harus selalu mengingat bahwa apa, wa ma khalaqtul jinna, kemarin yang dulu saya singgung ya, sebagai individu kita ingat tugas di dunia ini adalah kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, ini tentunya juga harus kita jangan sampai kemudian menjadi istri kemudian terus wis ono suami kok gitu ya.
aku nggak usah sholat, nanti yang nanggung suami. Ingat, tidak swarga nunut merokok kantut gitu ya. Contohnya contohnya daraballahu mathalan lilladzina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ini menunjukkan ayat yang sebelumnya ya, ayat At-Tahrim 10 itu menegaskan bahwa swarga itu tidak nunut suami kita ini. Itu daraballahu mathalan lilladzina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Di situ diceritakan bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini tidak bisa mereka ikut Nabi Nuh ke Nabi Lut itu ke surga. Karena apa? Karena para istri ini sudah membangkang kepada Allah. Jadi kita swarga tidak nunut gitu. Neraka pun tidak katut. Contohnya istri Fir'aun tadi. Jadi apa namanya? Oleh karena itu kita tetap sebagai istri, kita sebagai partner, suami, juga kita sebagai hamba Allah ini harus kita ingat-ingat. Gitu. Saya kira itu pengantar atau ya ini dari saya. Tadi ada yang bertanya kayaknya ya, saya ini sudah hilang pertanyaannya dari sini. Ada yang bertanya mungkin tadi. Oke, hadirin masih mengikuti Neng Hindun ya. Siapa yang ingin masih ada waktu bertanya? Monggo. 5 menit. Saya persilakan. Oke. Oh, kalau suami nggak bisa jadi partner terus gimana? Saya tahu yang tanya. Nah, jadi terus istri partnernya siapa dong kalau suami nggak jadi partner? Pertanyaan saya, istrinya terus partnernya siapa? Wah lah, kan suaminya itu nggak bisa jadi partner. Nah terus istrinya partnernya siapa dong? Partner itu kan ada saling ya, saling jadi partner. Istri ya partner suami, suami partner istri. Jadi kalau salah satu nggak bisa jadi partner ya bertepuk sebelah tangan. Kasihan deh. Ya, jadi bertepuk sebelah tangan ya. Maka kita ini masing-masing yang kita seperti saya sebagai istri ya mencoba menjadi partner. Suami ya, mencoba menjadi partner istri juga, sehingga kalau sudah seperti itu itulah yang namanya saling menjadi partner kan gitu ya. Namanya partner itu kan ya harus dua belah pihak ya. Kalau mungkin bukan kok nggak bisa, tapi mungkin belum menjadi partner yang seperti yang ideal ya pasti kita semua merasa kita ini belum bisa menjadi partner yang ideal. Itu saya kira itu kita harus punya perasaan seperti itu juga ya, karena kalau tidak kan nanti akan muncul itu tadi arogansi, menjadi tidak ada lagi mawaddah dan rahmah gitu, karena merasa aku sudah jadi partner yang ideal kemudian tidak mau lagi memberi, maunya menerima saja, kan aneh kan, itu malah lucu. Ya, jadi ya kalau mungkin kita merasa masih belum ideal menjadi partner, ya itu memang yang mungkin perlu kita tumbuhkan terus-menerus dan sehingga kita akan selalu mencoba setiap hari untuk menjadi partner yang ideal bagi suami kita. Demikian juga dari pihak suami. Saya kira itu. Saya tanya nih. Ada lagi? Saya lagi kalau sambil di perjalanan mau takziah kewalahan punya yang PH itu loh, PH JMGH. Oh, Nida ya, Nida. Itu salam ya sama Nida. Itu alumni Kerapia itu. Oh, Nida. Kita tahu juga Oke. Iya. Ini Neng yang tak tanyakan tadi kan saya tadi sempat nggak mengikuti yang di tengah-tengah tadi. Ya, ini loh dalam sebagai seorang istri yang perannya sebagai tadi hamba Allah itu dalam menggapai surga itu lebih mudah suami apa istri nih maksudnya dalam ya seperti saya kan pernah
ini ya pernah mendengar apa sih, seandainya apa kita boleh sujud kepada manusia, maka seorang istri harus sujud kepada suami. Istilahnya kan seperti itu. Berarti kan kesimpulannya dari penjelasan itu sepertinya kok lebih mudah istri gitu ya dalam menggapai surga. Ini yang saya tanyakan. Itu nih. Ya, hadis itu memang perlu kita takhrij lagi dan perlu kita pahami apa sih sababul wurud. Karena kalau kita melihat bagaimana kehidupan Nabi, para istri ini kita lihat apa namanya, meskipun istri Nabi itu kan, Nabi itu insan kamil, manusia yang sempurna, yang apa, nggak ada di dunia ini yang sesempurna Nabi. Tapi itu pun apa, istri-istri Nabi ya, kalau kita lihat bagaimana cara dialog dengan Nabi dan Nabi memperlakukan istrinya ini, tidak kok kemudian yang saya baca tidak kok kemudian sampai pasrah bongkoan istrinya itu ya, sampai sujud pasrah bongkoan, tidak. Kalau seperti itu justru istri Nabi nggak ada yang repot-repot untuk meriwayatkan hadis. Ngapain repot-repot meriwayatkan hadis? Wong sudah punya suami yang insan kamil, udah duduk manis aja, udah sholat bareng Nabi, ini bareng Nabi, udah, ngapain repot-repot mengajar. Sayyidah Aisyah itu kesehariannya itu mengajar sahabat dengan beliau apa namanya, di rumahnya sering banyak sahabat-sahabat perempuan ya, belajar pada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan itu mengajar ya kalau sekarang ya, meriwayatkan hadis kepada sahabat-sahabat laki-laki. Nah, artinya ini aja yang sudah apa ya, punya suami yang insan kamil, yang aduh sudah suami kita tuh enggak ada apa-apanya lah dengan Nabi, kira-kira begitu. Bagaimana sih istri Nabi punya suami kok Nabi itu kan aduh sudah di atas segalanya gitu. Wis maksum ya, terhindar dari dosa. Nah, kita kan paling namanya saja yang maksum gitu ya. Itu saja. Kita lihat bagaimana para istri Nabi itu fastabiqul khairat, berlomba pada kebaikan untuk meraih surga ya. Tidak kemudian ya sudahlah, sudah cukup apa namanya, setiap hari sudah sam'an wa ta'atan titik, terus apa namanya, istilahnya contohnya itu kemudian tidak ini ya, tidak melakukan hal-hal atau dalam tanda kutip tidak memerankan, tidak melakukan apa perjuangan dakwah misalnya kayak gitu ya. Ini ya tentunya kita bisa mencontoh dari mereka, nyatanya begitu ya, nyatanya mereka tetap gigih ya, mereka berlomba-lomba dalam amal soleh. Kemarin sudah saya ceritakan, sudah saya jelaskan, man amila solihan min dzakarin aw unsa. Sehingga surga itu ya tetap diusahakan oleh masing-masing gitu. Ya, karena kita bisa melihat bagaimana istri-istri Nabi dulu itu. Sayyidah Khadijah saat sudah menjadi istri Nabi pun masih tetap perdagangannya, ya, konglomerasi perdagangannya tetap dilakukan gitu, ya, untuk mendukung apa namanya, dakwah Nabi. Nah, bagaimanapun dakwah itu ya tetap butuh bekal. Nah, Sayyidah Khadijah ini tetap menjalankan, ya, menjalankan apa namanya, roda perekonomian melalui perdagangannya saat itu. Nah, dari sini kita lihat ya, jadi ya surga ya tidak kemudian lebih lebih muda istri atau lebih muda suami, tidak. Ya dua-duanya harus diusahakan karena tadi sudah saya bilang bukan swarga nunut neraka katut gitu. Ya kita bisa, masa kita
punya suami yang mungkin menurut apa namanya, kita harus istri Nabi gitu yang punya sempurna seperti itu. Mbak, ini waktunya sudah habis saya kira. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Japri langsung ke Neng Hindu Ya. nyaten nggih. Nggih. Kesimpulannya, tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang Muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Dalam hadis, menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Oke, acara kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita sendiri dan meluber di sekitarnya. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima